Pernah kepikiran nggak, kenapa anak-anak di Jepang kelihatan lebih mandiri, lebih tenang, dan mentalnya kayak baja, padahal umur mereka masih kecil banget? Coba bayangin, anak SD di Jepang jalan kaki sendiri ke sekolah, naik kereta rame-rame tanpa orang tua, bawa tas gede, hujan, panas, dan nggak ada yang drama. Sementara di sini, banyak anak yang baru ditinggal 5 menit aja, langsung panik, nangis, atau bingung harus ngapain. Pertanyaannya bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi apa yang beda dari cara mereka dibesarkan. Dan yang bikin menarik, pola asuh Jepang ini bukan keras, bukan kejam, tapi justru kelihatannya lembut. Tapi anehnya, dari kelembutan itu lahir mental yang kuat. Hari ini kita bakal bongkar pelan-pelan kenapa pola asuh Jepang bisa bikin anak tahan banting secara mental dan apa yang bisa kita pelajari tanpa harus pindah negara. Sekarang jujur aja, kita hidup di era di mana banyak anak muda gampang capek mental. Ditegur dikit sakit hati, gagal sekali, langsung ngerasa hidup nggak adil. Dikritik sedikit, bawaannya pengen menyerah. Dan lucunya, banyak dari kita dibesarkan dengan niat orang tua yang baik. Gak mau anaknya susah, gak mau anaknya capek, gak mau anaknya ngerasain pahitnya hidup. Masalahnya, hidup gak pernah peduli sama niat baik itu. Hidup tetap keras, tetap nuntut, tetap ngasih masalah tanpa aba-aba. Di Jepang, orang tua sadar satu hal penting. Tugas mereka bukan bikin anak selalu nyaman, tapi bikin anak siap menghadapi ketidaknyamanan. Dan disitulah bedanya. Pola asuh Jepang bukan soal bikin anak juara, tapi bikin anak tahan hidup. Poin 1. Anak diajar mandiri sejak dini, bukan dimanja. Di Jepang, mandiri itu bukan slogan, tapi kebiasaan harian. Anak TK udah diajarin beresin mainan sendiri, nyiapin makan sendiri, bahkan bersihin kelas sendiri. Bukan karena orang tuanya males, tapi karena mereka percaya kalau anak terus ditolong, dia nggak akan pernah belajar menolong dirinya sendiri. Anak Jepang terbiasa gagal kecil sejak dini, jatuh, salah, lupa, dimarahin ringan, tapi disuruh nyoba lagi. Di situ mental kebentuk, bukan karena hidupnya gampang, tapi karena dia terbiasa menghadapi kesulitan tanpa langsung diselamatkan. Poin 2. Disiplin lebih penting dari sekedar prestasi. Di Jepang, nilai akademik itu penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih ditekankan justru disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi. Anak-anak diajarin datang tepat waktu, ngantri dengan tertib dan bertanggung jawab sama tugasnya. Bukan karena takut dihukum, tapi karena itu bagian dari hidup bersama. Dan dari situ, anak belajar satu hal penting. Hidup nggak selalu soal apa yang lo mau, tapi apa yang harus lo lakuin. Mental tahan banting lahir dari rutinitas yang kadang membosankan tapi konsisten, bukan dari motivasi instan. Poin 3. Anak nggak dilindungi dari kegagalan. Di banyak budaya, kegagalan dianggap aib. Di Jepang, kegagalan itu bagian dari proses. Anak nggak langsung dipuji berlebihan, nggak setiap usaha dikasih tepuk tangan. Kalau gagal, orang tua bakal bilang, coba lagi, pikirin caranya. Dan itu pelajaran mahal, karena anak jadi ngerti, dunia nggak berhutang apa-apa ke dia. Dia harus bangkit sendiri. Dan saat dia berhasil, rasa percaya dirinya bukan palsu, tapi hasil dari perjuangan. Poin 4. Emosi diajari dikontrol bukan ditekan. Ini yang sering disalahpahami. Pola asuh Jepang bukan ngajarin anak buat nggak nangis, tapi ngajarin kapan dan bagaimana mengekspresikan emosi. Anak boleh sedih, boleh kecewa, tapi tetap harus sadar situasi. Gak semua emosi harus diumbar. Dari sini, anak belajar mengelola emosi, bukan dikuasai emosi. Dan itu skill mental yang mahal banget saat dewasa. Poin 5. Rasa malu sosial jadi rem mental. Di Jepang ada konsep meiwaku, yaitu jangan merepotkan orang lain. Anak diajarin sejak kecil buat mikir dampak tindakannya ke sekitar. Bukan buat bikin anak takut, tapi buat bikin anak sadar. Kalau lo ceroboh, orang lain kena dampaknya. Kesadaran sosial ini bikin anak lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab, dan lebih kuat secara mental. Karena dia nggak hidup cuma buat dirinya sendiri. Dan disinilah punchline-nya. Pola asuh Jepang nggak bikin anak bahagia setiap hari, tapi bikin anak siap hidup seumur hidup. Mereka nggak tumbuh dengan janji hidup akan baik-baik aja, tapi dengan pemahaman bahwa hidup kadang berat dan itu normal.
Mental kuat nggak lahir dari pujian terus-menerus, tapi dari ruang aman untuk gagal, jatuh, dan bangkit lagi. Dan mungkin masalah kita bukan kurang sayang, tapi terlalu takut melihat anak kita susah. Pola asuh Jepang nggak berarti harus ditiru mentah-mentah. Budaya kita beda, kondisi kita beda. Tapi satu hal yang bisa kita ambil, anak butuh dilatih menghadapi hidup, bukan dijauhkan dari hidup. Kalau menurut lo topik ini relate, tulis pendapat lo di kolom komentar. Like video ini kalau lo dapat sudut pandang baru, dan subscribe biar kita terus ngobrol soal realitas anak muda dan kehidupan yang sebenarnya.